Di sebuah desa yang tenang di tanah Banten, lahirlah seorang bayi laki-laki dari rahim seorang permaisuri bangsawan. Tangis pertamanya memecah keheningan pagi, disambut dengan doa dan harapan. Anak itu diberi nama Abu Nasar Abdul Qohar. Kelak dunia mengenalnya sebagai Sultan Haji. Ia adalah putra dari Sultan Ageng Tirtayasa, seorang raja besar yang terkenal gagah dan berani melawan penjajah. Sejak kecil, garis takdirnya telah digariskan memikul warisan kejayaan dan beban masa depan Kesultanan Banten. Di balik megahnya tembok keraton Surasowan, Sultan Haji kecil tumbuh dalam limpahan kasih dan didikan yang ketat. Ia tak hanya belajar membaca dan menulis, tapi juga menyelami ilmu agama dipandu ulama-ulama terbaik dari tanah Jawa, Arab, dan India. Di sebuah ruangan yang sunyi, ia duduk bersila mendengarkan ayat demi Al-Quran, mengulang bacaan dengan mata yang berbinar penuh semangat. Tak hanya ilmu agama, ia juga dilatih strategi dan bela diri bersama para prajurit istana. Tahun berganti, Sultan Haji tumbuh menjadi pemuda yang cerdas dan berpikir modern. Namun dalam benaknya mulai muncul perbedaan. Ia memandang dunia dengan kacamata berbeda dari ayahnya. Baginya, kekuasaan kolonial seperti VOC ini tidak bisa dilawan dengan pedang semata. Ia mulai berpikir bahwa kompromi dan perjanjian mungkin adalah cara untuk menjaga Banten tetap berdiri. Tapi bagi Sultan Ageng Tirtayasa itu adalah bentuk pengkhianatan. Baginya, VOC adalah ancaman yang nyata bagi kedaulatan dan iman. VOC dengan kecerdikannya membaca situasi ini sebagai peluang, dan mereka pun diam-diam mendekati Sultan Haji dan membisikkan janji tentang kekuasaan. Akhirnya, pada suatu malam yang sunyi, di sebuah ruangan tertutup, Sultan Haji bertemu dengan utusan VOC. Mereka berjabat tangan dan beberapa waktu kemudian, perjanji pun ditandatangani. Banten secara resmi menjalin aliansi dengan VOC. Sultan Haji naik takhta, namun bukan dengan kebanggaan, melainkan dengan perasaan bercampur aduk. Sang ayah, Sultan Ageng Tirtayasa murka. Ia mundur dari istana, membawa pasukannya dan mulai perang saudara. Ayah dan anak duduk berdampingan, namun kini berhadapan dengan lawan di medan kekuasaan. Istana menjadi saksi dari hancurnya hubungan darah karena kekuasaan dan penjajahan. Inilah kisah Sultan Haji, kisah tentang putra raja yang lahir dari kemuliaan, tumbuh dalam didikan luhur, namun jatuh dalam pusaran politik penjajahan. Sejarah tak pernah sesederhana hitam dan putih. Terkadang kebenaran terjebak dalam ruang-ruang kelabu. Tapi satu hal yang pasti, dari kisah ini kita belajar bahwa kekuasaan tanpa prinsip adalah kehampaan, dan pengkhianatan yang tampak kadang justru berakar dari niat menjaga apa yang tersisa. Maka dari itu, sejarah bukan hanya untuk dihafal, tapi untuk direnungkan. Karena terkadang yang tampak sebagai kekalahan adalah awal dari kesadaran.